Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 12 IPA, khususnya IPA 3 sampai dengan IPA 6, baik yang ada di MAN 1 Lampung Tengah maupun di seluruh Indonesia. Kali ini Bapak ingin memaparkan materi melalui video ini tentang materi fisika kelas 12 di semester ganjil ya, atau semester pertama ini. Oke, di kelas 12 ini anak-anak semua, kalian akan belajar beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah yang akan kita pelajari, ya kan? Pertama pokok bahasannya adalah listrik dinamis. Oke. Dan yang kedua, lanjut. Yang kedua adalah listrik statis. Oke, itu. Dan yang ketiga adalah medan magnet. Oke. Yang keempat adalah induksi magnetik. Oke. Yang kelima adalah arus AC. Nah, ini adalah bab-bab yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Dan untuk yang pertama, di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi listrik dinamis. Oke, bahkan ini ya kita hapus. Kali ini kita fokus ke materi listrik dinamis. Oke. Baiklah, anak-anak sekalian, ketika kita bicara tentang listrik, tentu di benak kita atau di pikiran kita yang paling kita ingat adalah arus listrik. Ya, kata strom, kata arus listrik itu selalu menghiasi ketika kita bicara tentang listrik. Oke. Nah, jadi anak-anakku, ketika kita bicara listrik dinamis, ya kan, maka hal utama yang harus diingat adalah kita bicara arus listrik. Oke, arus listrik. Nah, tahukah kalian bahwa arus listrik ini sangat vital di dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena di kehidupan sehari-hari, di peralatan rumah tangga kita, khususnya alat-alat elektronik kita, semuanya membutuhkan arus listrik atau membutuhkan energi listrik, mulai dari TV, HP, kulkas, AC dan sebagainya. Itu semuanya menggunakan arus listrik untuk bekerja. Oke. Nah, lalu di sini kita akan mempelajari atau memahami secara konseptual lebih jauh apa sih yang dimaksud dengan arus listrik dan bagaimana arus listrik itu bisa ada atau bisa muncul. Karena faktanya misalnya, andaikan kita beli kabel di toko, apakah arus itu selalu ada? Kan enggak gitu. Pak, beli kabel nyetrum, enggak gitu ya kan. Jadi arus itu muncul di dalam suatu atau kondisi tertentu. Oke. Untuk menghasilkan arus listrik, ya kan? Ya, kita membutuhkan yang disebut sebagai rangkaian listrik. Oke, rangkaian listrik. Oke. Jadi untuk menghasilkan arus listrik ini, kita membutuhkan rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini ya setidaknya terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah sumber arus. Sumber arus listrik itu sendiri. Yang kedua adalah penghantar arus. Oke. Dan yang ketiga adalah komponen elektronika. Elektronika. Oke. Oh, 3 ya. Setidaknya kita membutuhkan 3 hal utama ketika kita berbicara rangkaian listrik. Untuk merangkai sebuah rangkaian listrik, kita membutuhkan sumber arus, kita membutuhkan penghantar arus,
dan kita membutuhkan alat-alat atau komponen elektronika. Oke. Yang pertama, sumber arus. Nah, sumber arus ini anak-anakku semua, ya kan, yang familiar di kita. Yang pertama adalah yang sering kita jumpai adalah baterai ya, baterai. Kemudian aki ya, aki. Kemudian ada kalau di rumah kita kalau pakai lampu sering kita ini genset ya, atau istilah kerennya ini adalah generator gitu. Nah, terus ada lagi sel surya atau apa namanya panel surya ya, sel surya, oke, atau panel surya. Nah, ini adalah macam-macam sumber arus. Nah, baterai dan aki ini memanfaatkan energi kimia, oke, berubah menjadi energi listrik gitu. Sedangkan generator ini menggunakan energi mekanik, oke. Sedangkan panel surya ini menggunakan fotonik ya, atau cahaya, oke. Nah, cahaya bisa menghasilkan arus listrik, nanti kita akan bahas ini. Sedangkan kalau penghantar arus itu biasanya kita menggunakan kabel itu terdiri dari kawat logam gitu ya, kawat logam, dan yang paling bagus adalah tembaga gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah komponen elektronika. Komponen elektronika itu adalah alat-alat yang berfungsi untuk mengatur arus atau mengkonsumsi arus listrik itu sendiri. Yang nanti akan kita pelajari adalah pertama resistor, oke, yang paling familiar ya, resistor. Yang kedua adalah kapasitor, dan yang ketiga adalah induktor, oke, induktor. Nah, sebetulnya masih banyak yang lain, induktor, masih banyak lain, ada dioda, ada transistor, ada macam-macam, ada termistor dan sebagainya, yang semuanya itu terangkai dalam namanya IC ya, integrated circuit ya. Dan ini penyusun dari alat elektronika. Oke. Alat elektronika apa aja Pak? Ya semua alat yang membutuhkan energi listrik, mulai dari TV ya kan, HP ya kan, kulkas, lampu ya kan, dan lain-lain. Ini semua disebut alat-alat elektronika. Nah, jadi arus listrik dihasilkan oleh di dalam rangkaian listrik. Jadi untuk menghasilkan arus listrik kita butuh rangkaian listrik yang di dalamnya setidaknya ada 3 ya, bukan 4 ya, 3 komponen utama, yaitu sumber arus, penghantar arus, dan komponen elektronika. Oke, nah lalu bagaimana abstraksi atau bagaimana sketsa dari rangkaian listrik itu? Bapak akan gambarkan, tapi ini saya hapus dulu ya. Saya hapus yang ini, oke. Nanti silahkan di pause dan di di catat ya, oke. Bapak hapus. Lalu bagaimana sketsa dari rangkaian listrik ya, atau sketsa rangkaian listrik. Oke. Nah, sketsa rangkaian listrik. Misalnya Bapak punya yang paling sederhana adalah baterai. Oke. Misal ini positif, ini negatif. Kemudian Bapak hubungkan dengan kabel penghantar, ya, kabel penghantar. Oke. Terus ada kabel, saya hubungkan. Kebetulan di sini saya punya lampu, ya. Oke. Nah, ketika ada kabel, ada baterai, ada lampu dihubungkan secara tertutup atau tersambung penuh, maka arus akan mengalir. Arus akan mengalir dari positif menuju negatif, oke. Terus gitu ya. Nah, ketika dialiri arus, lampu akan menyala. Oke. Anak-anakku, seperti itu ilustrasinya rangkaian listrik. Jadi sumber ini sebagai sumber.
Nah, batu baterai ini, biasanya memiliki apa yang kita sebut sebagai tegangan. Nah, tegangan atau voltase, misalnya gini, V-nya 5 volt, ya, satuannya volt. Misalnya kalau berat badan kilogram, 5 kilogram, kalau ini besarannya tegangan atau voltase V besar, ya, V besar, V kapital. Jadi setiap baterai itu punya nilai V, gitu, punya nilai V. Kemudian ketika tersambung dalam satu rangkaian maka muncul arus. Arus itu biasanya simbolnya I, arus listrik, gitu. Dan kemudian terus kita membutuhkan satu lagi komponen elektronika yang biasa kita rangkai selain lampu adalah yang wajib ada adalah resistor. Nah, kalau ini saya putus kabelnya, saya sambung, maka saya butuh alat satu lagi namanya resistor. Bentuknya kayak sosis. Mohon maaf saya ulangi ya, kayak gini kira-kira bentuknya lah ya. Nah, memiliki 2 kaki, nah kakinya dihubungkan. Nah, ini namanya resistor. Nah, baterai memiliki tegangan V, arus memiliki kuat arus I, sedangkan resistor memiliki nilai, resistor ini hambatan ya, memiliki nilai R. Berapa hambatannya? Kenapa harus membutuhkan resistor, Pak? Gitu ya. Kenapa harus membutuhkan resistor? Karena begini, atau membutuhkan hambatan. Karena misal, ya kan? Misal kita punya V-nya 5 volt. Biasanya kalau kita beli baterai, itu ada keterangan bahwa 5 volt, ya kan, 2 ampere. Sedangkan kita beli lampu, lampu kita itu taruhlah 1 ampere misalnya. Ini misal aja ya. Atau bisa kalau ini 0, tapi lebih kecil gitu ya. Ini 2 ampere, ini 1 ampere lampunya. Lalu bagaimana jika ini dirangkaikan seperti ini? Sumbernya 2 ampere, lampu kita spesifikasinya itu hanya 1 ampere. Yang terjadi adalah lampu meledak, lampu putus ketika. Maka harus dihambat. Kita membutuhkan alat namanya resistor. Resistor. Nah, atau R. Nah, biasanya ini dalam ohm ya, satuannya OHM, lambangnya kayak gini. Nah, berapa ohm gitu? Resistor itu berapa ohm gitu ya? Jadi nilai hambatan atau nilai resistor itu difungsikan untuk bagaimana kita bisa mengatur arus sesuai dengan kebutuhan di rangkaian listrik kita ya. Nah, lalu ini abstraksinya ya. Ini R resistor hambatan ya. Ini tegangan baterai dan lampu. Satu lagi. Hambatan ini menarik. Kita membuat sebuah alat namanya resistor yang berfungsi untuk menghambat arus. Nanti akan cara matematika akan saya jelaskan. Nah, tetapi pada dasarnya atau pada alamiahnya setiap komponen elektronika yang lain seperti baterai, lampu juga memiliki nilai resistor. Jadi kalau kita ini kan ternyata baterai ini juga memiliki nilai resistor atau nilai hambatan. Lampu juga memiliki nilai resistor atau nilai hambatan. Jadi kalau pada baterai, maaf saya tulis di sini aja. Pada baterai, ya kan, pada baterai, itu namanya hambatan dalam. Sedangkan pada lampu juga disebut hambatan dalam. Nah, jadi selain resistor sebagai alat yang diciptakan khusus, ternyata secara alamiah baterai juga memiliki nilai hambatan, nilai resistor atau nilai tahanan. Lampu juga memiliki nilai resistor, tapi nilainya kecil, tidak sebesar nilai hambatan yang
memang sengaja kita ciptakan atau sengaja kita pasang gitu ya, alat luar gitu. Oke. Nah, satu lagi, selain lampu, selain baterai, selain resistor eksternal ini, ternyata kabel ini juga memiliki nilai hambatan. Walaupun kabel ini penghantar, tetapi secara alamiahnya kabel juga bersifat resistif atau bersifat menghambat. Oke, kalau misalnya kabel ini saya perbesar, saya potong, misalnya saya potong terus saya perbesar, oke, seperti ini saya tulis hambatan kawat penghantar, oke. Nah, namanya hambatan kawat penghantar. Misalnya panjangnya L, luas penampang A, kabel listrik di rumah kita, maka besarnya hambatan R adalah rho L per A. Oke. Di mana rho adalah hambatan jenis. Hambatan jenis ya, satuannya adalah OHM kali meter persegi per meter atau OHM meter ya, OHM meter. Oke. Sedangkan R besar adalah hambatan kawat penghantar. Satuannya ohm. Sedangkan L itu adalah panjang kawat, satuannya meter. A adalah luas penampang ya, luas penampang, satuannya meter persegi. Nah, jadi selain pada baterai, selain pada lampu, pada kawat penghantar pun juga memiliki nilai hambatan atau nilai resistif. Oke, tetapi kalau kita kembali lagi tadi alat resistor tadi, kalau saya gambarkan seperti ini, bentuknya kayak sosis ya. Kalau saya perbesar jadi seperti ini. Oke, ada ininya, bodinya atau batangnya. Nah, ini ada kakinya, kaki 1, ini kaki 2. Oke, nah biasanya ada gelangnya. Gelangnya itu warna-warni, misalnya hijau, kuning, biasanya kuning, merah, hitam gitu ya kan. Nah, ini bentuk dari resistor. Nah, nilai R, nilai hambatannya ya, nilai R dari resistor eksternal ini, nilai R-nya itu ditentukan dari warna gelang. Cuma di SMA kalian sudah tidak belajar ini biasanya di kurikulum SMK ya kan. Tapi kalian bisa searching ya, bisa searching berapa nilai dari pembaca nilai R melalui warna gelangnya ini. Oke. Nah, itu sekilas tentang resistor. Oke. Kemudian atau nilai hambatan. Kemudian kita kembali lagi ke sketsa kita, rangkaian listrik ya kan. Oke. Anak-anak semua, bahwa bagaimana kita mendeteksi kehadiran arus listrik kalau kita sudah punya rangkaian. Apakah arus listrik itu mengalir terus, itu pertanyaannya ya kan. Apakah arus listrik itu mengalir terus di dalam rangkaian? Ternyata tidak. Mengalirnya arus listrik di dalam rangkaian ini ada masanya, yaitu ketika tegangannya masih ada pada baterai. Tapi ketika tegangannya 0 volt, ini bukan 5 volt lagi tapi 0 volt, maka kita sebut baterainya habis gitu ya. Nah, sekalian ya, baterainya habis sehingga apa? Sehingga lampu akan padam karena arus sudah tidak lagi mengalir di dalam rangkaian. Nah, kita bisa mendeteksi besarnya arus melalui alat ukur ya. Selain kita pegang, kalau kita pegang elektron berarti ada arusnya ya. Kalau kita setrum ada arusnya, tapi kalau enggak ya. Tapi kan nggak mungkin kita pegang, apalagi arusnya arus PLN gitu ya. Nah, maka kita harus menggunakan alat ukur ya. Kita menggunakan alat ukur arus. Oke. Alat ukur listrik yang berkaitan dengan besaran listrik ya kan, alat ukurnya. Oke. Untuk arus ya, untuk arus
untuk arus listrik. Ini alat ukurnya namanya amperemeter. Oke. Nah, sedangkan untuk tegangan pada baterai atau pada aki itu disebut voltmeter. Oke, sedangkan kalau hambatan atau nilai hambatannya, hambatan itu disebut ohmmeter. Biasanya ini dalam satu alat yang disebut multi tester ya. Oke, satu alat yang disebut multi tester. Nah, implementasinya bagaimana? Misalnya saya gambarkan lagi, saya punya rangkaian listrik, ini saya punya baterai, kemudian saya rangkaikan, ya kan? Nah, ini lampu, itu, oke, ini rangkaian saya. Saya punya dua alat. Pertama saya punya amperemeter, ini ada dua kakinya, punya voltmeter, ya kan? Ada dua kakinya juga. Oke, cara memasang amperemeter untuk mengukur arus ini, ya kan? Maka caranya adalah kita putus. Ini kita putus di sini, kabelnya kita putus. Kemudian kita pasang amperemeter, kita hubungkan di sini, ya, kabelnya dengan ujung satu dan ujung lain. Di situ ada colokan untuk menghubungkan kabel keluaran input dan kabel outputnya. Oke, maka otomatis arus akan terbaca. Di sini kita bisa mengukur misalnya nanti ada apanya, ada jarumnya ya, ada skalanya. Oke, nanti akan terbaca arusnya berapa, gitu ya. Sedangkan kalau kita menggunakan voltmeter, caranya adalah begini, tidak perlu kita putus karena voltmeter itu dipasang di sini. Kita sambungkan kaki yang ini di sini, sedangkan kaki yang ini kita sambungkan di sini. Oke, maka kita arahkan voltmeter. Karena tegangan itu adalah sama dengan beda potensial antara dua titik. Misalnya titik A, ujung baterai satu dengan ujung baterai yang lain, titik B. Nah, berapa beda potensial atau tegangannya gitu ya. Nah, jadi itu kalau voltmeter itu dirangkai paralel ya, paralel. Sedangkan amperemeter itu dirangkai seri, gitu ya, seri. Oke. Nah, lalu bagaimana kita membaca alat ukur? Nah, biasanya ya kan, ini ada skala yang terbaca di sini, misal 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ini ada maksimumnya tanpa 100 misalnya, dan ini ada yang terpasang, misalnya di sini ada 5 ampere. Ini skala terpasangnya berapa misalnya? Terpasang ini kalau kita colokkan ini di sini, ya kan, kabelnya di sini, ini ground. Nah, satunya di ground. Oke, satunya di 5 ampere, ini 10 ampere. Maksudnya apa? Kalau kita pasang di 5 ampere, maka kekuatan alat ukur kita ini hanya sebatas 5 ampere. Nanti kita lanjutkan. Lalu bagaimana kita membaca alat ukur ini, baik amperemeter maupun voltmeter? Oke, membaca alat ukur caranya begini ya. Membaca alat ukur. Oke, membaca alat ukur caranya pakai rumus ini, hasil ukur atau HU itu skala terbaca dikali skala maksimum dibagi skala terpasang. Oke. Nah, lalu mana yang terbaca, mana yang maksimum dan mana yang terpasang? Yang terbaca yang ini, misalnya angkatannya 2. Yang maksimum 100 atau 10 ini. Yang terpasang yang ini. Nah, itu caranya ya. Jadi cara membaca alat ukur baik amperemeter, voltmeter maupun ohmmeter itu dengan rumus seperti ini. Oke. Nah, itu bagaimana caranya kita mendeteksi adanya arus listrik. Kemudian kita selain dengan alat ukur, ya, anak semua, selain dengan alat ukur amperemeter dan voltmeter, baik arus maupun tegangan, kita juga bisa memprediksi besarnya arus menggunakan persamaan matematika. Nah, karena fisika ini
Selain berbasis eksperimen kayak gini, pengukuran langsung, pengamatan, observasi, juga berbasis teori. Nah, kita memiliki rumus-rumus atau persamaan-persamaan matematika yang berfungsi untuk bisa memprediksi sebelum melakukan pengukuran. Nanti kita cross check ya sebagai pengendali apakah hasil ukur kita benar atau tidak. Oke. Nah, secara teori ya kan tentang arus dan tegangan, oke. Ini adalah hukum Ohm ya. Oke, kita menggunakan hukum Ohm. Menurut Ohm bahwa arus listrik itu ada hubungan dengan besarnya tegangan dan ada hubungan dengan besarnya nilai hambatan atau nilai resistensinya. Oke, kita buat sketsa dulu. Kita buat abstraksi ya. Abstraksi. Nah, abstraksi biasanya begini, kalau di soal-soal Anda akan menemui rangkaian listrik itu seperti ini. Oke. Nah, jadi sudah beda dengan yang gambar aslinya tadi ya. Oke, seperti ini. Nah, ini plus. Jadi ini namanya abstraksi rangkaian listrik. Abstraksi rangkaian listrik, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah simbol dari baterai biasanya. Ini baterai. Baterai itu simbolnya biasanya seperti ini, satu pendek, satu panjang. Nah, yang panjang positif, yang pendek negatif. Yang kemudian ini simbol dari resistor atau hambatan itu sendiri. Yang ini adalah simbol dari lampu. Nah, ini adalah sketsa atau abstraksi dari rangkaian listrik. Kita akan menggunakan gambar seperti ini. Nah, baterai ya biasanya memiliki nilai tegangan V, kemudian ada nilai hambatan R, ya kan? Kemudian ada arus I yang mengalir dari positif menuju negatif. Arusnya mengalir ke sini ya. Oke, jadi arus akan mengalir melalui lampu, lampu akan menyala melalui resistor, terus seperti ini ya. Nah, arus akan mengalir, lampu akan menyala selama tegangannya masih ada atau tegangan tidak low. Itu ya. Lalu apa hubungan V, I, dan R menurut Ohm ya kan? Bahwa tegangan itu sama dengan arus dikali hambatan. Nah, ini sederhananya gitu. Atau biasa kita tulis besarnya arus pada rangkaian itu sebanding dengan tegangan dibagi hambatan. Oke. Nah, karena kalau di soal-soal nanti kita akan sering atau familiar mencari nilai arus listriknya. Kalau misalnya saya punya rangkaian, ya kan, saya punya rangkaian, oke, seperti ini. So, saya punya nilai R, oke, ini cukup baterai, misalnya di sini 3 volt, oke, saya punya R 100 ohm, seperti itu. Kita tanpa menggunakan alat ukur bisa memprediksi besarnya arus yang akan mengalir di dalam rangkaian ini, oke. Jadi anak-anak semua, jadi dengan hukum Ohm ini atau persamaan matematika ini kita bisa memprediksi besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Nah, 3 volt dapatnya dari mana Pak? Dari baterai. Di setiap baterai nanti akan tertulis di dalam baterai itu berapa volt gitu. Nah, atau di dalam R, nilai R-nya bilang aja ke pedagangnya, Pak saya mau beli resistor 100 ohm, nanti dikasih barang 50 ohm dikasih gitu ya. Oke, maka berapa arusnya? Maka kita bisa mencari nilai arus ya atau kuat arus pada rangkaian I sama dengan V per R, V-nya 3, R-nya 100, jadi 0,03 ampere. Ingat, satuan arus adalah ampere ya. Arus listrik itu satuannya ampere ya. Ampere atau singkatannya A. Oke, gitu anak-anak ya. Ini adalah hukum Ohm. Fin, nah kalau udah diingat kalau anak di SMP itu fin gitu ya. Oke, nah atau I sama dengan V per R. Oke, untuk memprediksi atau mencari kuat arus secara teori atau secara matematis. Oke, nah
Lalu gini, ya, terkait dengan rangkaian ini. Ternyata kalau kita mau bongkar-bongkar peralatan rumah tangga kita, misalnya TV terutama TV yang tabung, kalau anak-anak masih punya TV tabung, kalau kita bongkar, ternyata di dalam rangkaian listrik itu atau rangkaian elektronika yang ada di dalamnya itu R-nya itu banyak, tidak satu. Kenapa? Banyak, Pak, karena sesuai kebutuhan dan spesifikasi alatnya. Oke, karena tadi saya bilang semua hal komponen elektronika yang tadi itu berfungsi untuk mengendalikan arus dan juga sebagai konverter arus. Arus dirubah jadi gerak, itu kipas angin. Arus dirubah jadi panas, itu namanya setrika. Arus dirubah jadi cahaya, itu namanya lampu. Itu butuh komponen elektronika. Dan arusnya juga harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang paling kritikal itu adalah resistor atau nilai hambatan. Resistor ini biasanya di dalam komponen elektronika atau di dalam alat-alat elektronik itu dirangkai dalam jumlah yang banyak, tidak hanya satu. Makanya kita mengenal di sini secara teori adalah adanya rangkaian hambatan, gitu ya. Rangkaian hambatan. Oke, rangkaian hambatan ini atau rangkaian dari resistor ya, atau resistor. Yang pertama adalah rangkaian seri. Oke. Yang kita kenal adalah rangkaian seri. Misalnya seperti ini ya. Saya gambar. Ini saya punya satu R1. Kemudian saya rangkai di sini R2. Kemudian ini baterai. Oke, baterainya satu aja. V ini plus minus memiliki voltase atau tegangan V. Nah, ini namanya rangkaian seri, rangkaian hambatan seri. Jadi kalau seri itu, nah dirangkai ini. Terus kalau di gambar aslinya berarti ini kabel kita, ini kaki dari resistor 1, R1. Nah, ini kabel lagi, ya kan? Ini kaki dari resistor 2, maaf. Ini. Nah, terus, ini R1, ini R2, ini simbolnya ya. Oke, ini aslinya. Maka kalau rangkaiannya seperti ini namanya rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini kita mengenal rangkaian ini ada beberapa sifat dari rangkaian seri ini. Yang pertama adalah hambatan total, R total ya. R total kita mengenal hambatan total atau R pengganti. Nah, R pengganti, di mana R totalnya atau R serinya itu dijumlah saja, R1 ditambah R2, seperti itu ya anak-anak ya. R1 ditambah R2 itu rangkaian total atau rangkaian pengganti untuk resistor yang dirangkai secara seri. Kalau ini 2, ini 3, berarti 3, misalnya ini 2 ohm, ini 2 ohm, ini 3 ohm, berarti R serinya 2 tambah 3 di 5 ohm. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian sifat dari arus pada rangkaian, oke, itu sama besar di setiap titik ya, di setiap titik. Oke. Jadi ini I pada R1 itu sama dengan I, sama dengan I pada R2, sama dengan I pada R3 dan seterusnya. Nah, ini juga dan seterusnya ya, dan seterusnya. Seterusnya ya, tergantung ini tidak hanya 2, rangkaian seri itu bisa banyak, bisa seratusan boleh. Oke, jadi I setiap titik itu sama. Yang ketiga adalah tegangan. Oke, tegangan. Jadi tegangan V pada R1 itu tidak sama dengan tegangan pada R2, tidak sama dengan V pada baterai. Baterainya V ya. Oke. Jadi ada rumus ini karena tidak sama, maka jadi ini saya tulis ini ya. Maka V total itu sama dengan V1 ditambah V2. Nah, V1 nya di sini. Kalau setiap ini ada V1, ini V2. Nah, jadi V total
atau V total, ini V total ya. Oke. Atau V baterai atau V sumber, jangan V total ya. Mohon maaf ya. V sumber aja lah. V sumber, oke. Itu sama dengan V1 ditambah V2. Nah, ini pada rangkaian seri. Oke, nanti kalau ada soal-soal kayak gini bisa lah ya. Nanti Bapak kasih contoh soal. Oke, jadi kalau rangkaian seri enak saja. Lalu bagaimana sifat arusnya Pak pada rangkaian seri? Oke, berlaku nggak hukum Ohm? Ya berlaku pada rangkaian seri. Misalnya seperti ini. Nah, sini saya hapus ya. Nah, ini. Oke. Kita lanjut di sini. Oke, saya hapus. Oke, kita lanjut rangkaian serinya. Bahwa begini, lalu berlaku hukum pada rangkaian seri itu, hukum Ohm pada R seri, ya, bahwa I itu sama dengan V per R seri, ya. V-nya V, V kapital, oke. Nah, jadi karena R serinya R1 plus R2 dan seterusnya, maka I-nya ya V per R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya. Oke, itu hukum pada rangkaian seri. Kemudian selain rangkaian seri, ternyata ya kan kita juga mengenal rangkaian hambatan itu ada jenis lain, yaitu rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel yang D itu rangkaian paralel. Oke, paralel. Nah, rangkaian paralel bedanya dengan seri apa Pak? Kalau paralel begini misalnya, saya punya kabel, ini saya hubungkan, ini R-nya, ini R-nya, ini kabel lain, nah seperti ini lah. Ini baterai, oke. Nah, ini baterai saya plus minus, ini punya V sumber ya. Oke, ini R1, ini R2. Nah, inilah bentuk dari rangkaian paralel. Jadi antara R1 dengan R2 itu dihubungkan dengan titik percabangan. Ini ada titik percabangan A, ini titik percabangan B. Nah, ini A ya. Nah, ini namanya rangkaian paralel. Rangkaian paralel seperti ini. Jadi di rangkai ada cabangnya. Nah, seperti ini. Kalau tiga gimana Pak? Ya nggak apa-apa, tiga seperti ini. Misal seperti ini. Nah, ini R1, ini R2, ini R3. Ini namanya rangkaian paralel. Oke? Nah, arusnya juga akan mengalir. Nah, di sini ada yang unik dari rangkaian paralel. Ya, nanti ada sifat arus. Arus rangkaian paralel begini. Arus akan keluar dari sumber, ya, arus I keluar, mengalir, ya, terus ke sini. Nah, nyampe di sini akan terbagi jadi dua, menjadi ke atas I1, menjadi ke bawah I2. Nah, terus ke sini ini I2, ini I1, terus ke sini I1, ini I2, keluar lagi menjadi I. Nah, jadi di titik di khusus untuk arus ya, untuk arus sifat arus, oke, maka di cabang A misalnya itu I sama dengan I1 plus I2. Nah, jadi I masuk atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Oke, nah itulah rumus untuk atau kesalahan untuk rangkaian paralel untuk arus ya. Ini kita sebut hukum satu Kirchhoff, gitu ya. Nah, sifat lain pada rangkaian paralel, oke, sifat tegangan, oke, pada R paralel itu begini, bahwa V sumber itu sama dengan V pada R1 sama dengan V pada R2, gitu.
Ini sifat tegangan. Sedangkan sifat arus, mohon maaf, arus sudah, tegangan sudah ya. Harusnya itu, oke, tegangannya ini. Oke, jadi tegangan pada ini sama ya. Tegangan arus. Oh, sekarang hambatan total ya. Hambatan, ini yang penting nih. Hambatan total atau pengganti. Oke. Pengganti. Nah, atau R paralelnya. Kalau ada misalnya 1, 2, 3, ini R1, R2, R3 dirangkai paralel, maka hambatan penggantinya itu 1/RP ditambah 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah dan seterusnya. Inilah hambatan penggantinya. Misal contoh, kalau ini nilainya 2, ini 3, ini 6, maka cara mencari R paralelnya atau totalnya itu 1/2 ditambah 1/3 tambah 1/6, samakan penyebut semuanya. Ini 3 plus 2 plus 1 berarti berapa ini? 6/6, sehingga 1/RP sama dengan 1 berarti RP nya sama dengan 1 ohm gitu ya. Oke, jadi kalau rangkaian seri bedanya dengan paralel, kalau rangkaian seri tadi, maka kalau dua resistor di rangkaian seri, maka nilai hambatannya semakin besar. Tapi kalau ada 3 atau lebih atau 2 atau 3 atau lebih rangkaian paralel, resistor di rangkaian secara paralel, maka nilai hambatannya akan semakin kecil. Nah, makanya kita ingin memperkecil atau memperbesar hambatan itu kita bisa variasi dengan membuat atau menjadikan resistor itu dalam rangkaian seri atau rangkaian paralel. Oke, jadi itulah mencari nilai hambatan dari rangkaian paralel. Satu lagi anak-anakku, ada lagi satu rangkaian dari resistor adalah rangkaian campuran. Oke, rangkaian campuran yang C itu rangkaian gabungan atau rangkaian gabungan seri paralel. Biasanya seperti ini. Oke, nah kasusnya seperti ini. Ini rangkaian gabungan. Oke. Nah, misalnya ini plus, ini R1, ini R2, ini R3. Nah, maka maka berapa nilai arus? Misalnya I-nya berapa? I total, ya kan? Maka hukum Ohm berlaku. Hukum Ohm, ya kan? I itu V per R total. Kalau R-nya banyak ya V per R total. Nah, R-nya banyak ini ada 3. Caranya gimana mencari R totalnya? Pertama adalah kalau rangkaiannya seperti ini bisa diparalelkan dulu. Jadi pertama diparalelkan R2 dan R3. Berarti gini, 1/RP 1/R2 tambah 1/R3. Nah, oke. Baru nanti RP, kemudian baru nanti setelah diparalelkan, maka gambarnya jadi seperti ini. Nah, semua R1-nya tetap, ini sudah gabungan RP. Oke. Nah, ini V-nya. Jadi tinggal R1 dan RP. Maka kalau sudah kayak gini, ini diserikan. Nah, seri berarti yang langkah kedua serikan R1 dan RP, sehingga diperoleh R total atau R seri itu R1 ditambah RP. Nah, inilah yang akan masuk ke sini. Jadi simple ya, rangkaian gabungan seri paralel ini sebetulnya simple. Paralelkan dulu seri atau seri dulu baru paralel, tergantung dari gambar rangkaiannya. Oke, silakan nanti kalau yang belum itu di pause terus diulang-ulang kembali. Oke, jadi ini gambaran kita terkait dengan rangkaian seri dan paralel. Oh, bagaimana jika yang lipat tadi Pak? Misalnya sudah ditahu RP, apakah juga berlaku hukum Ohm? Ya,
ini juga per R paralel. Oke. Berlaku arus pada rangkaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian yang lebih kompleks dibanding rangkaian ini, yang tidak sekedar memakai hukum Ohm, tetapi nanti kita menggunakan hukum Kirchhoff untuk memprediksi besarnya arus dan besarnya tegangan dan hambatan pada rangkaian yang lebih kompleks. Oke, ini Bapak hapus dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff ya. Rangkaian kompleks, hukum Kirchhoff. Oke, untuk rangkaian kompleks ya. Nah, misalnya saya punya seperti ini rangkaiannya. Ini akan sulit ketika kita menggunakan rangkaian biasa. Oke. Mohon maaf, saya punya baterai. Jadi baterainya tidak hanya satu, bisa aja 3 baterai seperti ini. Boleh. Oke, nah seperti ini. Nah, mohon maaf, ini saya bateraikan. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini ada R1, ini ada R2, R3, dan R4. Oke. Nah, atau bolehlah di sini R2. Saya rubah ini R3, ini R4. Oke. Nah, anak-anak semua, ini rangkaian ini sedikit kompleks karena ini terhubung-hubung. Mohon maaf, jadi gambarnya saya kasih gerakannya aja ya. Kayak gitu. Nah, ini terhubung. Di sini ada titik cabang A dan titik cabang B yang saling terkait. Nah, maka ini akan kesusahan kita untuk memparalelkan, menserikan. Karena baterainya ada 3, ini ada V1, ini V2, ini ada V3, in plus, in plus, in plus. Nah, maka kita menggunakan metode Kirchhoff, yaitu dengan metode loop. Oke, metode loop. Ya, metode loop. Kita menggunakan loop. Loop itu adalah ilustrasi siklus jalannya arus. Misalnya loop itu seperti ini. Oke, nah di loop itu seperti itu. Nah, ini kita anggap loop 1, ini loop 2. Oke, nah kita prediksi jalannya arus di loop 1. Di loop 1 itu berarti ruang 1 ini. Kalau ini set A, B, ya kan, C, D, E, F. Maka loop 1 itu, ya kan, loop 1 itu rangkaian A, B, E, F. Sedangkan loop 2 itu rangkaian B, C, D, E. Nah, itu metode loop. Saya hapus ya. Oke. Nah, terus kita menggunakan persamaan Kirchhoff, hukum Kirchhoff. Di mana hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff berbunyi gini. Sigma V ini sudah disederhanakan ya. Ditambah sigma I kali R sama dengan 0 di dalam rangkaian, di dalam loop ya. Jadi jumlah sebetulnya ini juga IR ini juga apa namanya V juga, I kali R itu V ya. Oke, tapi V ini V sumbernya. Oke, nah itu sama dengan 0. Oke, ini hukum Kirchhoff 2, namanya hukum
Kirchhoff 2. Oke, nah kemudian langkahnya gimana Pak? Langkahnya adalah kita bagi loop. Yang kedua kita gambar loopnya. Oke, misalnya jalannya arus. Cara membuat loop adalah begini, membuat tadi. Karena ini positif, maka dari sini pangkalnya gitu. Nah ini arah arus loop 1. Terus karena ini positif, saya buat loopnya gini. Nah ini arah loop arus. Jadi ini menandakan arah arus. Apa? Loop itu menandakan arah arus. Arah arus. Oke, atau arah I. Arah I ya. Oke. Nah, cara mengerjakannya dengan metode Kirchhoff ini, pertama kita fokus ke loop 1. Loop 1. Oke. Kita pertama itu tentukan arah loop. Nah, arah loop seperti ini, arah mana ya, arahnya ke sana itu. Yang kedua, kalau sudah ya kan, maka kita beri tanda anak panah sebagai arah arus. Oke, misalnya seperti ini. Saya tulis kembali di sini, mohon maaf. Oke, biar enak kalian pada paham. Oke, mohon maaf. Nah, oke. Nah, maka ini plus, ini minus, maka arah arusnya di sini. Ini kita sebut I1, ya kan? Kemudian ini karena ini positif, ini negatif, ya kan? Ini ya, sana ini ke sini, ini sebagai I2. Kemudian bertemu, ya kan? Ini akan masuk di titik D, terjadi masuk jadi I3. Nah, ini berlaku hukum 1 Kirchhoff. Jadi di sini juga ada hukum 1 Kirchhoff. Oke. Di mana pada titik cabang itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Oke. Itu ya. Nah, berarti kalau sesuai hukum 1 Kirchhoff, yang ketiga persamaan pada B yaitu I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah ini karena gini gambarnya ya, ini bisa berubah-ubah ini. Ya ini bisa berubah, tapi yang pasti adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Oke, yang masuk cabang atau masuk ke B itu masuk. Yang ketiga karena panahnya menjauhi itu keluar. Nggak mungkin ini masuk ke sana karena I3 ini, ya kan? Ini plus positifnya ke bawah I3. Oke. Nanti di sini juga itu lagi. Ini menjadi I2, ke sana menjadi I1. Terus tadi saya sudah gambarkan panahnya seperti ini, ya. Oke. Kemudian sudah saya gambarkan panahnya seperti ini. Nah, oke. Dan yang keempat adalah anak-anakku semuanya, baru kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Oke, di mana untuk loop 1 ini ya, loop 1, sigma V sumber ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, berarti sigma V kita lihat di loop 1, fokus ini aja. Kita lihat apa nih? Ketemu sumbu negatif dulu pada V2. Ini V2, ini V1 tadi. Ketemu V2-nya di sumbu negatif, berarti min V2. Ketemu kutub negatif dulu, maka min V2. Apanya muter? Ketemu negatif V1 ditambah, nah R ini ada R1, ini ada R2. Berarti ada 2R yang dirangkai secara seri di sini. Tinggal I kali R1 ditambah I kali R2 sama dengan 0. Nah, berarti ini bisa disambungkan. Ini bisa dipindah luas ke sana, ya. Berarti I dikali R1 plus R2
sama dengan V1 plus V2. Maka I-nya adalah V1 plus V2 per R1 plus R2. Ini I apa? Ini I1. Ini I1 semuanya ya. I1. Nah, itulah pada loop 1. Sedangkan ini jadi persamaan 1 tadi ya. Sedangkan ini jadi persamaan 2. Kemudian satu lagi pada loop 2, oke, juga berlaku itu. Pertama di loop 2 kita pakai hukum langsung di sini, hukum 2 Kirchhoff, sigma V sumber, sigma IR sama dengan 0. Sumbernya ada berapa? Min V3 ya, min V3 min V2. Jadi V2 ini masuk ke loop 1 juga masuk ke loop 2. Oke. Ditambah ini ada R berapa ini? R3, ini R4, I-nya I2 kali R3 plus I2 kali R4 sama dengan 0. Oke, maka ini kalau I2 sama-sama I2, maka I2 kali R3 plus R4 sama dengan V3 plus V2. Maka I2-nya sama dengan V3 plus V2 per R3 plus R4. Oke, ini kalau ada angka-angkanya bisa kita cari ya anak-anak semua. Oke, jadi dari ini kita dapat 3 persamaan. Persamaan 1, ya kan? Itu adalah I1 plus I3, I2 sama dengan I3. Persamaan 2-nya I1 sama dengan V1 plus V2 per R1 plus R2. Dan persamaan 3-nya I2-nya adalah V3 plus V2 per R3 plus R4. Ketika ini semua ada angkanya, tinggal dimasukin saja nilainya sama. Pak, kenapa I1 plus I2? Karena sigma I masuk sama dengan I keluar yang masuk di titik B ini ya. Persamaan pada B. Oke. Hukum 1 Kirchhoff. Oke. Maka dari sini nanti kita bisa menentukan besarnya I1, besarnya I2, dan besarnya I3 dari 3 persamaan ini. Oke. Silakan nanti di lain kesempatan mungkin di video tambahannya Bapak akan membahas tentang bagaimana contoh atau aplikasi ini dalam soal. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.